Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Lutfi yang juga biasa kami panggil sejak lama dengan Ami Lutfi. Senyampang kita bertemu bersilaturahim. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran di Pondok Pesantren Darul Faqih. Setelah sekian lama kami mengharap kehadiran antum di sini. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa dan bisa bertukar pikiran. Termasuk poin yang ingin saya tanyakan adalah antara Kiai Lutfi, Ami Lutfi dengan Nahdlatul Ulama. Demikian juga background besar, nama besar keluarga antum, yakni Kiai Haji Muhammad Basori Alwi, baik Abah Kiai Basori sendiri maupun Abah Alwi sendiri, Abah Kiai Alwi, kakek antum. Kemudian tidak lepas juga dari nama-nama yang lain, misalkan Kiai Said Budairi, kemudian Kiai Abdullah Alwi Murtada, atau AA Murtada. Ini sebenarnya bagaimana sejarah atau keterkaitan, bagaimana sibghah warna ke-NU-an ini masuk di keluarga antum dan pribadi antum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai jawaban salam tadi ya, gak sempat saya jawab ya, gak apa-apa lah ya. Tapi ini kewajiban saya sebagai seorang muslim, kalau ada orang mengucapkan salam, saya harus menjawabnya walaupun agak telat sedikit. Kalau ditanyakan tentang masalah NU ya, saya bisa bercerita begini ya. Kakek saya, Alwi bin Murtada, atau yang biasa dipanggil Alwi Murtada, itu beliau setahu saya dulu adalah anggota konstituante ya. Mungkin konstituante kalau sekarang itu DPR, MPR, begitu ya barangkali. Itu perwakilan dari NU Jawa Timur. Itu kakek saya, Alwi Murtada, gitu ya. Mungkin kalau di rumah atau keluarga lebih dikenal dengan panggilan Mbak Alwi gitu ya. Atau Yai Alwi atau Mbak Alwi gitu. Beliau adalah salah satu anggota konstituante dari perwakilan NU Jawa Timur. Kita masih ingat zaman itu yang namanya anggota DPR itu kan tidak seperti sekarang ya. Kalau seperti sekarang anggota DPR itu berarti orang punya duit sudah bisa jadi anggota DPR. Tapi kalau zaman itu ya, zaman konstituante itu masih zamannya mungkin Belanda atau Jepang barangkali begitu, itu ya kalau bukan tokoh yang benar-benar itu ya tidak bakalan menjadi anggota konstituante gitu ya. Itu begitu. Yang kedua, ayah saya sendiri itu lama di jajaran mustasyar atau apa ya, paling tidak di Jawa Timur ini itu selalu ada keterkaitan dengan struktur NU di kalau Jawa Timur namanya PWNU Jawa Timur itu ya. Itu. Di samping itu ayah saya dikenal sebagai pendiri Jamiatul Qurra wal Hufad yang pada akhirnya sebagai banom di salah satu NU ini ya, atau keperusahaan NU, banom NU, dan pada akhirnya juga menjadi cikal bakal MTQ nasional bahkan internasional itu ya. Tuh di situ ada nama abah saya. Dan ini sudah diakui oleh warga atau tokoh-tokoh NU yang lain gitu ya. Kemudian saya punya paman namanya Abdullah Alwi Murtada. Kalau nama aslinya adalah Abdullah, cuman panggilannya AA Murtada. Itu beliau menjadi duta dulu ya. Yang saya tahu pernah di Karachi, pernah di Irak ya, di Kuwait gitu. Tapi juga beliau sebagai Mabarot PBNU ya, di Mabarot beliau itu. Setahu saya begitu dulu. Kemudian ada satu nama, ini adalah adik sesusuan abah saya. Ya, namanya Pak Said Budairi atau Kiai Said Budairi lah begitu. Beliau ini pendiri PMII. Beliau juga pendiri Lakpesdam. Dan beliau itu lama di PBNU sejak zamannya Kiai Idham Khalid. Jadi bendara, jadi sekretaris, bahkan di zaman Gus Dur menjabat sebagai ketua PBNU itu beliau masih menjabat di sana. Gitu. Jadi kalau keluarga kami ini ya keluarga NU gitu ya. Dan kalau saya sepulang dari Mekah itu pertama dulu pernah diminta sebagai salah satu pengurus Ansor di Singosari. Saya masih ingat sebagai ketua kaderisasi gitu ya. Mungkin fak saya di situ ya. Kemudian
Tatkala saya sudah mulai menginjak mungkin beberapa tahun, 1-2 tahun setelah itu saya diangkat di MWCNU. Saya masih ingat itu. Jadi MWCNU Singosari itu akan renovasi kantor. Kantornya lama gitu, kemudian renovasi. Kemudian kan membutuhkan dana itu. Ada seperti Kiai Mas Adi gitu ya. Ada juga almarhum Pak Haji Farhan dan lain sebagainya itu. Saya diajak, ayo panggil saya Gus waktu itu ya. Ayo Gus, bantu NU dong cari duit gitu. Gimana Pak? Saman kan ada ceramah. Jadi saman nanti bagian ceramah kita turba gitu. Akhirnya turba ke desa-desa itu. Turba ke desa-desa, saya bagian ceramah, sedangkan pengurus-pengurus ini menerangkan tentang kebutuhan dan sebagaimana umumnya gitu ya yang dilakukan oleh pengurus MWC gitu ya. Sampai kantor MWC itu jadi. Alhamdulillah. Jadi walaupun saya tidak menyumbang uang gitu, tapi saya sudah sumbangsi. Saya ceramah di mana-mana untuk mengumpulkan dana. Masih ingat zaman itu, zaman Kiai Zainuddin MZ, kalau ceramah kan pakai membantangkan sorban. Nah, saya ikuti itu waktu itu, saya masih muda. Nah itu tapi untuk semua ini untuk NU, yaitu untuk pengurus NU Singosari MWC yang akhirnya jadi kantor. Sekarang alhamdulillah kantornya sudah besar ya, alhamdulillah. Itu kalau saya ya. Cuman saya ini orangnya memang kan tidak kepada orientasi harus jadi pengurus itu ya, tidak kalau saya. Biasa-biasa saja. Jadi pengurus oke, enggak jadi juga oke. Yang penting saya bisa mengajarkan ilmu yang saya dapatkan dari Mekah khususnya, dari ulama-ulama yang saya pelajari, saya bisa menyampaikan. Dan komunitas saya juga ya di warga NU kan gitu. Jadi saya lebih senang membidangi di masyarakat. Mungkin walaupun saya ini pengurus saya sekarang masih di MWCNU itu kan ada Surya itu ya, atau Mustasyar ya. Saya di Surya, jajaran Surya. Walaupun bukan di ketua Surya. Itu kan ada wakil atau gimana itu ya. Wakil Rois gitu kan, ada wakil 1, 2, 3 kan. Saya salah satu dari itu. Kalau tidak salah sudah 2 periode saya. Saya pernah pamitan sama ketua Rois Suryanya itu. Pamitan, katanya jangan, kita butuh sampean gitu. Kita perlu orang-orang seperti sampean. Karena beliau sepuh ya, saya gimana lagi lah gitu. Ya, itu namanya Kiai Manan Dasuki. Nah, Kiai Manan Dasuki itu Kiai Manan bin Kiai Dasuki. Sedangkan Kiai Dasuki itu salah satu gurunya abah saya. Berarti ini Kiai Manan ini gusnya abah saya kan gitu. Lah yang perintah ini Kiai Manan, tak boleh saya keluar ya, mau tak mau ya kita adatnya orang NU kan gitu, kalau diperintahkan oleh gurunya atau anak gurunya, cucu gurunya ya kita anggap guru kan gitu ya sudah saman wa ta'atan. Sampai sekarang saya masih tertulis di sana. Begitu. Ini. Pernah lihat juga kayaknya Kiai Lutfi melantik gitu ya, atau apa waktu itu di ya karena saya ranting. Kan pengurus. Nah, pengurus itu kan kadang-kadang diundang ada pelantikan itu ya, kayak di Randu Agung itu kadang-kadang ada yang bisa ada yang enggak begitu ya. Saya masih beberapa kali mewakili dari tokoh-tokoh yang nggak bisa ya gitu. Mungkin kebetulan saat itu karena dianggap saya yang paling tua ya saya melantik, ya biasa aja gitu. Saya juga dilantik, saya juga yang melantik, ya biasa aja gitu ya. Artinya Kiai Lutfi ketika bersedia jadi wakil rais ya, meskipun atas permintaan Kiai Sepuh, dan ini ada juga faktor guru, bagi Kiai Lutfi NU sebagai gerbong dakwah Aswaja ini seperti apa? Saya melihat begini ya, NU itu kan saya bicara yang murni ya, terang-terangannya saya bicara yang murni ya. Murni acara NU itu tiada lain adalah satu lembaga atau organisasi keagamaan. Bukan partai politik, ya bukan, sama sekali tidak ya. Adapun orang-orangnya berpolitik kan orang-orangnya kan gitu. Tapi NU bagi saya itu adalah suatu lembaga sama dengan Majelis Ulama Indonesia kan gitu kan. Satu lembaga yang di situ memang bergulat dalam dunia dakwah. IJMI misalnya, ya itu juga bergulat dalam dunia dakwah, kan bukan partai politik di situ. Maka salah besar kalau misalnya ada tokoh NU atau pengurus NU menjadikan NU itu sebagai batu loncatan partai politik. Menurut saya ini nggak bener gitu ya. Siapapun adanya itu nggak bener menurut saya. Begitu. Karena itu saya enjoy saja gitu ya.
di dalam tubuh NU karena saya memaknai NU itu adalah lembaga keagamaan, bukan yang lain. Gitu. Misalnya ada orang ingin memperjuangkan Aswaja dan jadi struktur NU dan dia tidak menggunakan itu sebagai jembatan untuk apa ya, bahasa Kiai Lutfi tadi, untuk batu loncatan kepentingan-kepentingan politik. Intinya memperjuangkan keilmuan Aswaja dan seterusnya. Dan Kiai Lutfi pun juga masih di Wakil Rais itu. Menurut pandangan antum bagaimana? Gini ya, kalau orang itu ingin memperjuangkan Aswaja di mana saja boleh. Terus kita sebagai warga NU jangan menafikan dong, misalnya ormas-ormas lain yang memang masih Aswaja ya. Jangan dong, itu ormas kan baju saja, wadah. Contoh saya gampangkan pesantren. Pesantren itu di Indonesia kan macam-macam. Ada pesantren Al-Quran, tahfidzul Quran gitu ya. Ada misalnya pesantren hadis ya. Ada pesantren yang berkaitan dengan keilmuan semacam ilmu alat gitu. Kan tidak ada yang salah itu. Yang salah itu misalnya pesantren yang berbasis Al-Quran kemudian marah-marah kepada pesantren yang berbasis fikih. Itu kan namanya nggak ngerti itu. Tapi itu gimana sih? Ini kan satu kesatuan kan gitu. Maka di Indonesia ini ada Al-Wasliyah misalnya, ya itu kan basis-basis Ahlussunnah wal Jamaah. Gak penting mereka harus masuk NU, tidak wajib. Nahdlatul Wathon misalnya, ya Robito Alawiyah kan banyak masih banyak seperti itu ya. Nggak harus kita marah-marah kepada mereka. Termasuk kalau ada ormas baru ya, misalnya apa saja lah ormas baru ya. Nggak harus marah-marah kita. Ini yang salah yang marah-marah. Oh semuanya harus NU, ya enggak sih. Itu sama dengan begini. Kalau andai kata semua harus sama. Coba pesantren se-Indonesia harus Al-Quran saja misalnya. Terus yang ngajar fikih siapa? Yang mempertahankan hadis siapa? Kan enggak bisa. Al-Quran bagus. Tapi kalau pengasuh Al-Quran menyalahkan yang lain-lain, pengasuhnya enggak bagus itu. Yang penting standarnya ilmu, dan ilmu pun ini yang muktabar. Yang muktabar. Yang tidak kemudian menafsirkan sakar PDW kan begitu. Sekarang yang juga sedih kita kan gitu. Ada orang NU atau tokoh NU itu ya. Dia berpendapat pribadinya. Apalagi pendapatnya tidak sesuai dengan syariat. Kemudian karena dia ini tokoh, maka dianggap NU seperti dia. Padahal NU bukan dia. Kan gitu kan. Ada tokoh yang begitu. Ini loh aku NU atau aku paling dan lain sebagainya. Padahal NU bukan dia. NU itu adalah jamiah. Bagi Kiai Lutfi untuk memberikan ini standar, ini mewakili Aswaja dan tidak, itu bagaimana kita mengkonsep nih? Intinya kita sepakat bahwa kalau ini menyimpang dari Aswaja ya harus kita lawan dalam tanda petik nih, dengan lawan keilmuan. Cuma standar keilmuan ini yang diyakini Kiai Lutfi selama ini bagaimana untuk? Kalau saya begini ya, pertama kita sebagai warga NU, namanya ngaku warga NU ya harus tahu ajarannya Mbah Hasyim Asy'ari. Dan perlu diketahui Mbah Hasyim Asy'ari itu siapa? Beliau itu adalah alumni Mekah. Kan begitu. Saya juga alumni Mekah. Ya. Nah, di Mekah itu apa yang diajarkan? Yang diajarkan itu adalah misalnya di kalangan Mekah yang seirama dengan Mbah Hasyim Asy'ari, kalau fikihnya mengikuti mazhab Syafi'i kan gitu. Ya. Kita berbeda pendapat, kita mengikuti khilafiyah dalam fikih boleh. Tapi jangan menentang gitu sesuatu yang sudah diharamkan secara mutlak. Kalau masih urusan-urusan khilafiyah furu'iyah, tidak masalah kita. Misalnya begini misalnya, ada orang sholat ya, ada orang sholat. Di dalam mazhab fikih Syafi'i kita wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim misalnya ya, kalau jadi imam gitu. Kemudian ada suatu saat kita atau kawan kita, entah karena bagaimana, langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Nah, itu kalau menurut khilafiyah fikihnya kan boleh. Karena dia tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Walaupun tentu dalam mazhab Syafi'i itu kalau dicari pasti ada. Namanya khilafiyah biasa gitu. Tapi kalau misalnya kefarduan sholat, itu kan tidak ada sudah kata lain. Jangan kemudian orang mengatakan, nah bagimu fardu, bagiku tidak. Sholat duhur apa? Sunnah aja bagiku. Aku suka ya, nggak apa-apa. Mau sholat. Lah ini wajib ditentang. Begitu. Jadi kalau perbedaan pendapat itu koridor-koridornya furu'iyah, fiqhiyah, nggak masalah. Kita sering kok
Maaf ya, saya dengan abah saya itu, saya tidak selalu sepakat dengan abah saya dalam masalah fikih, penerapan fikih. Contoh begini, saya pernah gitu ya, menerapkan bahwa orang yang pergi dalam masafatul qasar, masafah yang belum sampai dua marhalah itu ya gitu. Maka orang tersebut boleh jamak tapi bila qasrin gitu ya. Abah saya nggak mau itu. Abah saya itu mutasyaddid bab itu. Bukan berarti saya menentang abah saya, enggak, tapi saya mengamalkan gitu. Kadang misalnya saya pergi ke Pasuruan gitu ya, karena suatu kondisi. Wah, ini nanti ada undangan yang demikian. Saya perkirakan bahwa itu nggak nutut. Kalau saya harus sholat zuhur dengan sholat asar, asarnya pasti hilang nanti. Ya, maka saya jamak, tapi saya bila qasrin. Dan juga ada aturan di situ yang saya tahu bahwasanya sholat yang masafatul qasar itu jamaknya harus jamak takdim begitu. Nah, abah saya itu enggak mau. Nah, ini kan berarti saya berbeda pendapat dengan abah saya, kan enggak masalah, ini masalah fikih. Bukan berarti lantas saya harus marah-marah sama abah saya atau abah saya marah-marah sama saya, enggak. Saling menghormati. Itu kalau masalah fikih. Tapi kita sudah yakin ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau akidah tidak boleh yang namanya khilaf fil usul, tidak boleh. Gitu ya. Misalnya orang syirik kepada Allah, kan enggak ada kata lain, enggak ada. Misalnya ada orang gitu ya, orang berdoa, orang non-muslim berdoa ya kepada Tuhannya, gitu lah. Tuhannya itu kan bukan Allah. Kalau dia mengatakan, wahai Tuhan kami, lindungi kami, itu diamini. Nah ini kan berarti syirik, kan gitu. Nah itu tidak bisa, tidak ada kata lain, itu pasti haram, itu tidak bisa. Tidak bisa, nggak ada. Saya beda pendapat dengan dia, tidak bisa. Itu bukan beda pendapat, itu. Ya, itu karena usul. Maka dalam usul itu hanya satu, tetap muslim atau murtad, itu kalau kita. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya ikhtilaf itu fil wasail dalam arti metode dakwah. Karena yang misalnya yang ditanyakan orang sama-sama aswaja begitu, sama-sama aswaja, tapi ada yang memaknai bahwa NU ini aswaja dan keindonesiaan gitu. Sehingga dalam mendakwahkan aswaja dalam konteks Indonesia, Nahdlatul Ulama punya cara yang seperti ini, sedangkan yang lain kemudian berbeda. Tapi intinya kemudian ingin mendakwahkan aswaja ini bagaimana dipahami dan diamalkan oleh umat Islam di Indonesia. Menurut Kiai Lutfi, perbedaan atau al-ikhtilaf fil wasail ini seperti apa? Pertama, boleh saja ya, beda metode itu boleh ya. Cuman kadang-kadang ada yang kebablas, ini yang repot ya. Yang mutasyaddid terlalu mutasyaddid itu ya. Kalau tidak seperti saya, maka ada salah. Sedangkan mutasahil itu jadi lebay. Nah itu, seperti contoh, Muktamar NU aja, masalah sesajen atau sedekah bumi, sedekah laut, haram sudah. Ada yang lebay kemudian mengamalkan, ada 1000 sesajen dan segala macam. Itu yang kita lawan kan begitunya ini, lebaynya itu kan. Kalau misalnya kita sepakat, kita ini, iya, rujukan kita, anggap aja Muktamar NU, tahun-tahun yang terdahulu-dahulu itu kan banyak sudah. Itu masail fikih itu banyak sudah. Ya, itu kita lihat sebenarnya apa yang dikatakan di situ sepakati ya kita lakukan, mestinya begitu. Kalau zaman sekarang kan tidak begitu. Zaman sekarang ini kan susah kita ini. Orang misalnya bicara haram, nah, kita bicara haram aja katakan, kamu ini sekarang kok radikal kan gitu. Ya. Seperti kemarin kami dengan kawan-kawan itu ada halaqah ilmiah itu ya di Sukoharjo gitu ya. Halaqah ilmiah, kemudian kita mengatakan apa hukumnya sesajen? Ya saja hukumnya haram kan begitu. Nah, misalnya apa hukumnya ikut misa atau Natalan di gereja kan gitu ya. Tadi sudah katakan, kalau kamu mengaminkan orang-orang di luar Islam, mereka sedang berdoa kepada Tuhannya, berarti kamu musyrik juga kan gitu. Ini kan semua ada ini. Dalam ajaran yang di pesantren, mulai Sulamut Taufik misalnya, kitab-kitab yang lain, misalnya akidah ya, kan ada semuanya ini ya. Di dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari juga ada sebagian disebut. Kemudian Mbah Hasyim tadi saya katakan, beliau itu kan alumni Mekah. Dan Mekah itu luas ya. Pendidikan di sana luas, karena saya juga di sana. Orang yang belajar di Mekah itu walaupun bermazhab Syafi'i, dia tidak akan fanatik dengan mazhab Syafi'i. Begitu ya. Nah, contoh misalnya, di sana ada buku Asy-Syifa, karya Al-Imam Qadhi Iyad Al-Yahsubi. Beliau bermazhab Maliki.
Loh, kalau orang pernah belajar di Mekah, bakal ngambil pendapatnya Imam Al-Qadiyat Al-Yahsubi ini. Kalau di dalam masalah akidah. Begitu. Dan kitab-kitab yang lain. Bahkan di situ diantara dari min asbabir riddah. Sebab orang itu murtad dikatakan al-masyu ilal kanisati ma'ahdiha. Ya. Berjalan ke gereja bersama pengikut gereja, yaitu Nasrani. Itu min asbabir riddah. Loh, ini kan ada di dalam kitabnya. Kita sampaikan. Nah, orang menyampaikan gini dikatakan, wah ini radikal. Nah, ini salah. Tuduhan-tuduhan itu yang salah. Kenapa sekarang di NU sendiri menjadi pecah belah itu ya? Ada ya perpecahan, entah apa namanya gitu ya. Itu gara-gara begitu. Jadi tidak bisa toleran kepada yang sesamanya, sesama aswaja, bahkan sesama NU-nya gitu ya. Tapi kadang-kadang aneh, toleran kepada orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, toleran. Nah, ini kan menjadikan orang itu menjadi ada satu unek-unek yang gak pas. Begitu ya. Ada pula misalnya kayak tadi al-masyu ilal kanisa misalkan. Masyunya kufur itu. Beranikah kita kemudian menghukumi bukan lagi perilaku tapi ini pelakunya? Karena entah melalui takwil, entah melalui apa dan seterusnya, sehingga ini nanti berimbas misalkan kepada wasilah tadi. Wasilah saya sepakat dengan Kiai Lutfi bahwa orang mau mendakwahkan toleransi tapi toleransi kan gitu akhirnya dengan hal yang sudah talbis al-haq bil batil. Dan itu otomatis apapun takwilnya dia berada di dalam gereja itu kan nanti orang melihat akan ini, orang tidak akan sedetil ranah kita ini menghukumi pelaku atau perilaku. Nah, gesekan-gesekan yang semacam ini yang rupanya banyak terjadi di berseliweran di media sosial, sedangkan Aswaja ini rumah besar yang sudah banyak anggotanya. Menurut Kiai Lutfi barangkali sebagai pertanyaan terakhir, ini bagaimana supaya hal-hal parsial semacam ini dalam ranah wasilah, menyatukan persepsi dan seterusnya, itu langkah-langkahnya seperti apa? Dari yang muda tanya kepada yang sepuh. Boleh tanya juga saya? Iya. Nah, harus jujur ya. Iya. Saya senang orang menjawab secara jujur. Nah. Ya, tapi jujur di sini bukan karena emosional, bukan karena apa, tapi jujur secara keilmuan. Babi atau makan babi hukumnya apa? Haram. Haram ya? Gak ada kata lain? Tidak ada. Gak ada? Pendapat Imam Fulan tidak ada? Sudah ya? Kecuali misalkan begini, pelaku pemakan babi dalam saya konteks tidak tanya darurat. pelaku, saya tidak tanya pelaku, hukum. Saya hanya tanya hukum daging babi halal apa haram? Haram. Haram sudah mutlak. Iya. Ya, sudah. Nggak ada pendapat ulama-ulama dari mana-mana itu halal. Bukan masalah darurat tidak darurat, kan hukum. Iya. Azimahnya. Kan gitu kan? Iya kan. Zatnya itu kan haram. Iya. Saya tanya, kalau serumnya babi gimana? Sama. Sama ya? Iya. Minyaknya babi gimana? Sama. Sama kan ya? Sama. Salah nggak kalau seorang dai mengatakan, hei umat Islam, jangan dekat-dekat dengan babi. Bahwa babi itu kalau dimakan hukumnya haram. Dalam rangka edukasi kepada masyarakat. Iya. Mau kalian buat bakso tetap haram. Kamu bakar tetap haram. Kamu jadikan kue walaupun hanya dengan minyaknya babi tetap haram. Saya dalam rangka menyampaikan itu, edukasi sosial kepada masyarakat. Jadi misalnya begini, masuk gereja sudah ada kitabnya. Al-masyu ila kanisati ma'a ahliha. Ya. Dan wa yahduru hafalatihim allati tuqamu fil kanisati au fi ghairiha. Itu ada semacam itu, kitabnya ada. Kan sudah benar kita sampaikan. Kita tidak melihat begini. Bagaimana kalau misalnya ada orang jatuh dari pesawat, misalnya nih ya, masuk ke gereja, cuma ditolong oleh gereja, dan ini muslim. Enggak itu yang kita lakukan. Terjun payung misalnya. Iya, bukan itu yang kita maknai, bukan itu. Itu urusan lain. Kan gitu. Itu seperti makan babi tadi. Gimana kalau darurat? Urusan lain darurat. Tapi kita harus tahu, makan babi hukumnya haram. Masuk gereja bersama penduduk gereja itu namanya syirkah. Syirkah atau kerjasama di dalam kemusyrikan. Itu
yang dihukumi. Itu sampaikan kepada masyarakat. Begitu mestinya. Dan itulah dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu kala, namanya ulama salaf. Makanya ada namanya, sebut saja kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Kitab yang membeda-bedakan di situ antara firqah-firqah. Wah, itu apa firqah namanya? Aliran-aliran sesat ini. Itu kan pengarangnya, ulamanya itu menentukan, hanya memberitahukan kalau kamu begini sesat. Kan begitu kan? Bukan mengatakan kalau kamu terpaksa begini karena kamu nggak tahu, bukan itu. Ya enggak? Misalnya kita Ahlussunnah wal Jamaah ya, meyakini bahwa Allah itu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Itu kewajiban kita menyampaikan. Dan kita katakan kalau ada orang meyakini bahwa Allah itu bertempat di suatu tempat, kufur kan? Itu. Jadi tanpa yang lain-lain kita bicarakan. Ini loh keadaan yang sebenarnya begini. Kaedahnya itu begini. Sekarang masyarakat, lah kaedah itu nggak tahu. Terus siapa mengedukasi itu siapa? Masa kemudian sudah nggak tahu akidah, dikasih yang ringan-ringan. Jadinya apa nanti agama ini? Kan talawuan itu bermacam-macam jadinya. Pemahaman akidah umat Islam itu ya amburadul sekarang. Ini yang terjadi karena banyaknya orang-orang tokoh-tokoh yang menggampangkan masalah ini ya, tidak peduli terhadap kaidah yang sebenarnya. Dan akhirnya edukasi itu yang sampai kepada masyarakat. Iya. Akhirnya lebay lah saya katakan gitu ya. Ada yang ke gereja, ada yang ini. Apalagi sekarang gini. Saya katakan ini gara-gara orang Islam yang iseng mengucapkan selamat Natal misalnya, iseng ikut ke gereja, iseng. Sekarang ada loh ya lembaga untuk perkawinan nikah beda agama muslimah dengan non muslim. Muslimah loh ya. Muslimah itu diperbolehkan nikah dengan non muslim. Ada lembaganya. Dan ada pejuang-pejuangnya mereka. Dan kemarin itu sudah ke 1000 sekian itu dinikahkan terang-terangan. Jadi seorang yang berjilbab asalnya dibawa ke gereja, kemudian dinikahkan di gereja. Dan berarti apa dia? Bagi Kiai Lutfi tindakan preventif mengarah ke situ harus dilakukan. Harus kita lakukan. Harus ditutup dan edukasi kepada masyarakat bahwa prinsip akidah kita yang seperti ini yang harus disampaikan, bukan contoh-contoh yang membuat orang bingung itu. Betul. Sadud daro'e. Jadi betul-betul kita mencegah ya, jangan sampai sudah terjadi baru minta tolong, bukan gitu. Jadi kita mungkin lebih mudah itu dikatakan kalau orang dulu ya, orang tua-tua kita, orang Jawa itu ya, kalau ada anak kecil jalan di suatu tempat, awas nanti jatuh kan gitu kan ya. Kalau dibiarin aja, ya kalau nggak ada yang jatuh. Kalau sudah berjatuhan 1000 orang gimana? Tetap apa kita diamkan? Nah kalau saya tipenya enggak begitu. Kalau kita nggak bisa mengatakan awas nanti jatuh, ya saya tutup itu tempatnya. Ditutup ya sudah selesai, agar tidak berjatuhan di situ aman, begitu. An yaqa'a fil hima. Iya, itulah begitu kurang lebih. Baik, terima kasih sudah banyak kita dengarkan dari Kiai Lutfi Basori bagaimana basic keluarga beliau, pandangan beliau terhadap Nahdlatul Ulama dan dakwah beliau di Nahdlatul Ulama ini, dan alhamdulillah kita banyak mendapatkan ilmu dan semoga ini menjadi langkah yang baik kita dalam memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih untuk silaturahim dan silatul fikir hari ini, semoga menjadi ilmu yang bisa kita pahami dan menjadi prinsip dalam kehidupan sehari-hari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.